Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekerasan apapun. Hari ini adalah hari yang paling menggembirakan di mana kita perdana diskusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun masih berada di masa pandemi dan kita belum bisa bertatap muka, bukan berarti kita belum semangat ruang kita untuk belajar itu semakin menurun. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan nama saya Ainun dari Pendidikan Pelajaran Sastra Indonesia yang kini sedang PPL di Mandua Banten. Hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Namanya juga cerita pendek. Apa sih sebenarnya cerita pendek tersebut? Tapi sebelum kita mengulik tentang cerita pendek, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Itu ada 4 butir, diantaranya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan sepanjang kumpulan cerita pendek. Kemudian yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengkonstruksikan sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur cerita dalam kehidupan. Kemudian cerita pendek, apa sih sebenarnya cerita pendek itu? Cerita pendek adalah suatu bentuk pautan naratif fiktif istimewa sastra yang hanya menceritakan satu peristiwa dari keseluruhan kehidupan pelakunya. Cerpen cenderung padat namun pulang singkat jika dibandingkan dengan novel. Cerpen biasanya menyebabkan perhatian pada suatu kejadian, hanya memiliki satu plot dengan setting tunggal dan jumlah tokoh mungkin terbatas, serta mencakup jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian fungsi cerpen, namanya juga cerita pendek, oleh karena itu kata-katanya tidak banyak. Panjang cerita tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Biasanya cerpen terdiri dari 1.500 sampai 3.000 kata saja. Selanjutnya, mengandung satu gagasan utama. Cerpen hanya mengandung atau hanya fokus pada satu gagasan utama yang digiring dari awal hingga akhir berakhirnya cerita tersebut. Selanjutnya, menyajikan kejadian yang paling menarik. Biasanya cerpen yang dituliskan adalah tulisan-tulisan yang dekat dengan kita atau yang sering kita lihat. Jika tidak diakhiri dengan itu akan menjadikan pembaca akan selalu bertanya-tanya kapan cerita itu akan berakhir. Seperti makanya tiap cerita pendek pasti memiliki penyelesaian di akhir. Nah, cerita pendek ini juga memiliki pola-pola, tapi polanya tidak selamanya seperti itu. Ini juga memiliki klimaks, anti-klimaks. Ini saja cerita pendek biasanya mendadak dan terbuka dan dapat mengandung pula pesan moral dan pelajaran praktis. Karena dia cerita pendek, maka hal-hal yang termuat dalam tulisan tersebut pun terbilang praktis, tidak bertele-tele. Pendengar saat kita membacakan cerpen itu mudah menangkap dan memahami isi cerita yang kita sampaikan. Yang kedua, penggunaan gestur. Penggunaan gestur ini juga mendukung pemahaman pembaca atau mendukung pemahaman pendengar saat kita membacakan cerpen tersebut. Selanjutnya, prosa. Sudah dikatakan sebelumnya bahwasanya cerpen itu tidak boleh lebih dari 10.000 kata, karena yang 10.000 kata lebih itu hanyalah dimiliki oleh novel. Kemudian juga
cerpen itu tidak kompleks, yang kompleks itu adalah naskah. Selanjutnya majaz. Di beberapa karya sastra memiliki majaz, begitupun juga dengan cerita pendek. Di sini secara garis besar ada beberapa majaz seperti majaz perbandingan, pertentangan, majaz sindiran, bahkan majaz. Nah, untuk unsur prosa itu terbagi dua. Yang pertama intrinsik dan yang kedua adalah ekstrinsik. Untuk intrinsik itu terdapat 7 hal pokok, yang pertama tema, alur, latar, amanat, tokoh penokohan, sudut pandang, dan yang terakhir ya bahasa. Sedangkan pada ekstrinsik itu hanya memiliki 2 hal, yaitu nilai-nilai dalam cerita seperti nilai agama, nilai budaya, dan nilai sebagainya. Selanjutnya latar belakang kehidupan orang dan secara seperti sosial ketika pribadi. Kemudian struktur generik. Itu biasanya yang lain. Sesuatu yang kondisional yang bisa ditambahkan bisa membuat cerpen itu kompleks, tapi jika tidak ditambahkan maka tidak apa. Struktur cerpen ini tadi ada 5, tapi yang wajib itu hanyalah 3. Ini ada kumpulan cerpen atau cerpennya, ada ani dan burung kecil. Untuk paragraf pertama ada orientasi, kemudian paragraf kedua adalah komplikasi, paragraf ketiga evaluasi, paragraf keempat resolusi, dan paragraf keempat reaksi. Pada cerpen pun terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu biasanya langsung diucapkan spontan oleh saat itu juga. Contoh, kita akan pergi kemana ayah? Adik bertanya. Nah, itu termasuk pada kalimat langsung, dimana adik langsung bertanya kepada ayah, dan biasanya untuk penulisan itu selalu digunakan tanda petik. Berbeda karena dengan kalimat tidak langsung. Seperti contoh, adik bertanya kepada ayah akan mana kenapa? Nah, itu berbeda, itu ada orang ketiga atau diucapkan ulang hingga kalimat itu tidak langsung. Ungkapan dalam teks. Ungkapan itu adalah gabungan kata yang maknanya tidak sama dengan gabungan untuk kata yang membentuknya. Contoh, terasa melambung jauh hatinya setelah angin menaik peringkat pertama. Kata melambung jauh hatinya itu berarti dia sangat senang. Dimana penulis itu menggunakan kata ungkapan ataupun kata kiasan untuk mengungkapkan rasa senang, rasa girang, dan rasa gembira. Selanjutnya simpulan. Simpulannya adalah cerpen itu mempunyai 2 unsur, intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya itu adalah unsur yang membangun karya itu sendiri, mengikuti tema, setting, alur, perwatakan, dan lain-lain. Cerpen juga digolongkan sebagai narasi, maka dia memiliki struktur generik. Dalam cerpen juga terdapat kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu merupakan kalimat yang secara spontan diucapkan oleh pengarang yang ditujukan kepada penulisnya menggunakan tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melakukan apa yang diucapkan orang lain, atau lebih sederhananya adalah kalimat yang diucapkan orang ketiga. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas di rumah atau tugas belajar di rumah, buatlah cerita pendek minimal 5 paragraf dengan tema kita bisa belajar daring selama pandemi. Dikumpulkan paling lambat pada
tanggal 21 September 2020 pada pukul 12 WIB. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang membangun konteks, yaitu tentang proposal. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.